terkenal, saya iseng-iseng aja. Banyak yang gini juga, istilahnya apa itu JFC itu, Jaya, kampungan kali namanya. Biar Jaya itu ya kesuksesan kan gitu ya. Ya itu aja iseng aja bikin nama Jaya Fried Chicken gitu. Nggak nyangka juga bisa sebesar sekarang ini. Pakai nama saya. Awalnya sih gitu. Itu pakai nama aja. Saya nggak dan sampai sekarang pun saya nggak memfranchiskan loh. Sama pegawai saya ke karyawan-karyawan dulu, saya punya karyawan 2 ya. Nanti kalau saya punya cabang 100, kamu tak jadi manajer. Saya guyonan-guyonan gitu sama karyawan itu. Kisaran sekitar 60 jutaan sebulan. Ya, 60 sampai 100 jutaan. Ya, satu waktu. Ya, tergantung lokasinya. Om Swastiastu, nama Tiang Made Agus Putrajaya, Tiang selaku foundernya JFC, itu JFC Jaya Fried Chicken. Jadi mengawali bisnis JFC niki. Jadi Tiang dulunya, Tiang sedikit cerita, dulunya Tiang pernah ngikut sama orang sekitar 10 tahunan bekerja setelah tamat sekolah SMA. Saya hanya lulusan SMA aja. Jadi Tiang pernah ikut kerja juga, pernah jadi ngawali habis tamat sekolah. Tiang coba-coba kerja sama orang. Jadi pernah jadi supplier bunga juga, ngirim-ngirim floris. Jadi tukang kirimnya sih. Jadi tukang kirim bunga. Pernah jadi tukang kirim ayam juga. Ayam. Terus yang paling lama saya kerja di showroom mobil. Hampir 10 tahunan saya kerja di showroom mobil. Jadi sehariannya ya giniin mobil, ngebersihin mobil ya. Jual beli mobil ya, ngikut sama orang Jakarta. Jadi setelah itu kita coba beranikan. Udah waktu itu kita punya anak saat pertama kita udah bosan sekali rasanya kerja ini gini. Habis itu Tiang coba beranikan keluar untuk dari gini. Karena dulu nggak bisa keluar kita karena dikasih kenyamanan ya. Saya di showroom mobil itu saya jual beli mobil. Di samping itu waktu itu saya nggak punya motor pun nggak punya, karena di tempat saya kerja itu bosnya punya motor banyak gitu. Jadi kalau mau pulang kampung itu juga bawa mobil, yang mana mau dibawa gitu. Jadi kita rumah juga dikasih. Susah memang itu dah mungkin itu yang disebut zona nyaman ya. Kita diberi kenyamanan, akhirnya susah sekali untuk keluar dari zona itu. Susah, saya butuh waktu hampir 10 tahun ngikut sama. Enggak juga, karena kita mendapatkan kenyamanan. Jadi ngekos nggak bayar, kita dikasih mes. Mobil kalau mau pulang kampung udah ada mobil kan. Tinggal pilih. Seperti itu. Jadi sepeda motor juga, saya sepeda motor aja nggak punya dulu, karena kita dikasih fasilitas itulah, kenyamanannya di sana semua terpenuhi gitu. Jadi walaupun kita mungkin kalau karyawan ya gajinya ya pasti pas-pasan aja gitu, pas untuk buat makan saja. Untuk nimbun kekayaan sih jauh gitu ya. Jadi saya beranikan keluar dari sana, dari yang disebut zona nyaman mungkin. Jadi saya punya anak pertama waktu itu dengan tanpa penghasilan, kita harus jualan ngasong itulah, jualan ngasong. Jualan apa nih? Iya.
Karena gini, saya dulu kerja di showroom, pagi kerja, malamnya kita ikut ke pameran kita biar buat tambah-tambahan gitu, nyari tambahan. Kan ada pameran pasar malam itu ya, pameran ada di Gunung Agung, dulunya pameran di Sesetan, pameran di depan pasar Kerenang itu. Ya, kita cari tambahannya ke sana. Malamnya kita kerja di sana, paginya kita kerja lagi, malamnya kita. Nah, dari sana saya belajar ini, ada banyak pedagang-pedagang gitu di sana, kenal pedagang gitu. Jadi di sana belajar berdagang di sana. Dan awalnya saya jagain es krim. Jagain es krim di sana, saya jualan ini apa? Ini saya lihat-lihat apa peluang apa yang di sana, karena di sana banyak dagang di sana. Ya, dagang di sana. Saya lihat nih kita sambil cari-cari, sambil kita bekerja, dulunya masih kerja di showroom ya, kita lihat-lihat apa ini yang bisa kita ambil peluang di sini nih kalau dari pedagang-pedagang gitu. Dan saya melihat ada itu dagang popcorn ya. Saya tertarik dengan popcorn waktu itu, dan popcorn itu tidak begitu banyak juga yang ngejual gitu. Saya tertarik dengan ini mesin popnya. Ternyata tanya-tanya, mesin popcorn itu ternyata harganya lumayan mahal. Mungkin sekitar 4 juta, 5 jutaan ya. Waktu itu saya duit nggak ada. Jadi duit mahal lah. Ya, saya bikin sendiri itu mesin popcorn. Saya liatin. Nah, itu udah dari sana sebenarnya modalnya saya. Jadi usaha pertama itu popcorn yang usaha. Tapi masih bekerja waktu itu. Masih ngikut kerja paginya di showroom, kita malam ke pameran, kita sambil jualan popcorn di sana gitu. Pertama kali sih jualan gini ya, balon apa namanya tuh, balon buat anak-anak itu 2000-an itu kita jual gitu ya, buat tambahan kita jaga di stand itu. Terus depannya itu saya nebeng, dan ya ini ada peluang anak-anak, kita kasih jualan balon ngasih gini 2000-an ya, lumayan buat nambahin. Kita waktu itu dikasih upah per jaga itu ya, zamannya dulu itu sekitar 15.000 per malam jaga. Sedangkan kita waktu itu jualan balonnya 2.000, kadang semalam itu bisa kadang 30.000 dapat jual. Ini lumayan ini gitu, mungkin untungnya dapat 10.000 gitu ya. Kita ngalahin ini yang upah dari utama kan gitu. Saya dari sana tertarik sebenarnya. Tapi kalau jualan balon itu kan nggak gini ya, nggak terlalu. Akhirnya saya tertarik dengan popcornnya itu. Saya di rumah bikin mesinnya. Saya coba pertama dari gini. Awal kita dari nyoba dulu ini kayak dari kipas angin, coba pakai mesinnya itu buat muternya itu. Ternyata gagal karena mesin kipas angin itu kan terlalu cepat dia muternya. Saya tanya-tanya lagi, ada yang baik juga temen, tanya ini apa, dari mesin apa gitu. Akhirnya ini dari coba dipakai, diakalin pakai mesin dinamo wipernya gitu. Akhirnya kita coba-coba lagi, dan akhirnya berhasil juga bikin gitu mesin popcorn sendiri itu. Nah, dari sana itu istilahnya kawitannya di sana. Duitnya dari sana, duitnya berasal. Jadi dari sana kita jualan popcorn, coba itu berusaha kita sambil jaga setan gitu, itu jualan popcorn. Kayaknya kumpul duit sedikit, kita putar lagi duitnya itu, beliin bahan, beliin gini, jadi nambah. Akhirnya kita ini dengan gini
Karena pedagang itu saling kontak biasanya. Kalau ada tempat lokasi di mana gitu, saya beranikan keluar itu kan karena udah banyak teman juga ya, teman-teman dagang-dagang itu. Ayo Pak jualan di sana. Waktu itu saya belum baru punya mesin popcorn aja. Jadi belum berani juga untuk keluar cuma ngandelin ini apa, ini nggak berani, belum, masih ikut kerja. Akhirnya saya beranikan untuk beli franchise-nya Tepoci. Ya, Tepoci karena kekumpul duitnya sedikit demi sedikit, kita franchise Tepoci. Beli franchise waktu itu masih kisaran sekitar 4 jutaan. Beli franchise-nya Tepoci. Dari sana kita baru semakin banyak punya teman dagang. Teman dagang kita di kontak, ini Pak, ini jualan di mana? Misalnya jalan ini ada acara nih di Lila Buana di Gor Ngurah Rai gitu. Kita jualan di sana. Sebentar misalnya ada acara 2 hari, acara silat, acara apa dah, kita belajar di sana. Dari sana saya berani keluar sebenarnya gininya. Kalau udah walaupun belum punya penghasilan yang tetap, tapi kita dengan berjualan, ini kita dapatnya, kalau kita kan ini kerja setiap hari tuh ngikut sama orang itu kan, kerja setiap hari, gajinya semuanya diatur ya. Jadi kerja kita pun jamnya diatur, semuanya diatur. Dari pagi kita kerja, jamnya diatur, pulangnya diatur, terus gajinya pun diatur gitu. Gajinya semua dia diatur. Kalau kita jadi pedagang itu nggak tentu jadinya. Bisa untung banyak, bisa rugi banyak. Jadinya seperti 2 mata koin lah, gitu, untung dan rugi. Jadi saya waktu itu beranikan keluar dari zona itu, zona nyaman itu udah dengan memberanikan diri. Saya anak udah TK waktu itu, kita berusaha untuk ngekos. Saya punya uang buat mungkin bertahan buat bayar kosan aja dah, kita keluar aja dah dari sini dah. Juga udah lama karena jenuh, ada titik jenuhnya juga kerja kan. Saya coba dah, saya mau pingin cari pengalaman baru. Dan banyak juga dari teman-teman juga yang dagang, mungkin orang luar ya, orang-orang dari luar Bali itu, dia sangat-sangat berani, orang perantauan itu sangat-sangat berani dia dengan jualan yang dengan modal minim aja dia bisa bertahan hidup gitu. Nah, saya kenapa enggak, saya di sini. Akhirnya saya beranikan keluar untuk berdagang dulu, coba dagang, kita jualan Tepoci sama jualan popcornnya itu. Kita keliling mana ada keramaian misalnya di Padanggala ini ada lomba layang-layang itu, kita kejar ke sana tentunya, dapat hasil yang lumayan. Mungkin itu bisa kita 2 hari 3 hari di sana, jualannya itu bisa menghasilkan gajinya kita sebulan itu cuma 2 kan, iya udah tercover itu. Nah dari sana saya semakin semangat lagi untuk, walaupun kadang jualan 3 hari kita istirahatnya banyakan. Jadi banyak yang kita waktu luang untuk berpikir kreatif juga. Ini apa lagi nih peluang yang bisa kita ambil. Hanya saya lihat ada waktu itu es krim itu kan langka, itu mesinnya juga mahal, yang jarang ada gitu, mesin es krim kayak di es kon itu. Jadi kekumpul duitnya baru bisa beli mesin. Jadi kita ngumpulin buat ini apa, ini lagi ini di gini, duitnya bukan
untuk poya-poya dulu. Jadi kita beli mesin lagi, mesin es krim. Nah, dari mesin es krim terus kita dagang keliling lagi, ditambahin kita misalnya dalam satu lokasi itu kita ada popcorn, mesin es krim sama tepoci gitu. Jadi kita buat nambah-nambah lagi. Nah, Astungkare sukses gitu ya. Jadi kita itulah semakin apa yang dulunya kerja gini, kita kerja 1 bulan, kita cuma kerja beberapa hari kita, dan akhirnya setiap gini tuh hampir nggak ada jeda jadinya, karena banyak teman-teman juga ngoling ini sekarang ada odalan di Siliwukti, ada odalan di Semo Badung, odalan gini, kita kejar semuanya, akhirnya wih ini duit ini. Ada Sakenan misalnya, ada upacara di pas Kuningan itu di Sakenan, kita kejar sana. Nah, dari sana terkumpul duitnya kita harus pekerjakan lagi nih biar menghasilkan duit kan gitu. Saya berpikir gitu aja. Jadi itu udah berusaha untuk ngontrak rumah, pernah ngontrak rumah juga yang murah-murah aja, kita cari yang rumah-rumah, ternyata kebanjiran pernah juga. Banjiran, pindah lagi ngekos gininya, karena ternyata cari yang murah bagus susah gitu. Akhirnya kita pindah balik ke kos. Akhirnya berapa bulan kita kos, cari kontrakan yang murah-murah gitu. Cari kontrakan murah, dapat di Sumerte, kontrak di sana rumah. Terus karena dia gangnya kecil, mobil saya waktu angkut barang itu kan agak susah, keluar masuk kita hampir setiap ini kan, mana ada keramaian di sana kita kejar lagi, terus sewa mobil sewa mobil itu kan susah untuk ngeluarin barang gitu. Akhirnya coba dah cari yang kontrakan yang bisa aksesnya bagus gitu. Akhirnya kita ke gini cari kontrakan yang di pinggir jalan gitu. Di mana ini cari kontrakan pinggir jalan biar bisa gini gampang lah angkut barangnya, kita mau keluar gitu. Ya ada kontrakan, waktu itu cari di kontrakan duduk OLX, belum ada marketplace. Itu OLX, lihat ada di kontrakan berserta laundry gitu. Itu saya coba tanya-tanya, cukup nggak duitnya gitu buat bayar kontrakan. Ya. Ngontrak di sana, di depannya masih laundry berserta usahanya katanya. Saya karena ini bagus kayaknya, usaha laundry ini bagus gitu. Ternyata lumayan juga, bagus juga laundrynya itu. Laundry cuman komplainnya yang banyak. Kalau saya sensitif sekali soalnya orang komplain itu saya harus tanggung jawab. Ya misalnya bajunya, kita ada baju anak sekolah yang gini luntur warnanya kecampur sama gitu, aduh saya harus ganti juga gitu juga. Tapi ya masih ada penghasilannya, masih ada dengan gitu kita. Tapi saya gini, di laundryannya itu, laundryan itu kayaknya banyak orang marah-marah gitu. Ntar contoh, saya pernah dimarah-marahin gini, spray gitu. Karena spraynya, sarung bantalnya mana, saya sudah masukin di dalamnya, udah marah-marah duluan, di dalamnya coba cari, nggak ada. Akhirnya ternyata mungkin di sana udah diambil keluarga yang lain gitu, misalnya anaknya gitu. Akhirnya oh ya udah ketemu, ada kayak seperti itu juga ada. Banyak gininya. Tapi masih tetap yang tekunin itu, karena kita udah
udah fokus sebenarnya. Kita berusaha untuk fokus, beli mesin untuk penambahan mesin pengering gitu, coba dah difokusin gininya, gininya. Ternyata ya kalau sambilan gitu sih, saya tetap tekunin untuk ngasongnya itu, ngasong kayak ada pesta kesenian Bali, kita jualan juga di sana. Yang dulu pesta kesenian Bali gitu, kayak gitu. Kita masih jalanin. Terus pas waktu jeda. Nah ini cikal bakalnya JFC di sana nih. Di sana saya kontrak di Bu Haji itu dah. Ya laundry-nya itu pas kita ada event yang nganggur gitu. Bulan nganggur di sana. Ya coba aja di depan toko kita itu pasangin teh poci dah, jualan apa aja. Karena jualan teh poci ya ada ya lumayan banyak peminat waktu itu kan zamannya ya, di zamannya itu bagus gitu. Akhirnya ini apa ini, tambah-tambahin ini di depan laundry ini, tambah-tambahin saya jualan burger nih, jualan burger. Habis itu tambahin lagi jualan sosis bakar nih, jualan jamur crispy nih, nambah nih hampir setengah tertutup ini laundrynya. Laundry kan nggak perlu parkir banyak, hampir setengah tertutup tuh. Akhirnya udah banyak ini, bisa ngalahin ini penghasilan laundry itu gininya, bisa ngalahin hasilnya laundry karena kita udah banyak tambahan lah. Hampir kitchennya tuh udah separuh laundrynya di depan itu, biasanya kan tongkrongannya di depan itu kan, tempat parkirannya itu tak pakai teh poci, jamur crispy, burger, jual burger, terus jualan the crepe juga, jualan ya semuanya yang gini, yang cemilan-cemilan itu ya di sore hari itu, dari pagi kita jualan sampai sore, lumayan bisa ngalahin hariannya laundry nih. Dan akhirnya pikir-pikir, ini ayam paling terakhir sebenarnya saya masukin ayam. Coba nih jualan ayam nih. Saya coba jualan ayam di sana kan, goreng, jualan ayam. Kalau ayamnya lama lakunya, ternyata keras dia. Berat juga. Waduh, nggak cocok juga. Nggak cocok karena nggak berisi tempat duduk. Jualan nasi juga nggak, cuma jualan ayam aja. Gimana? Saya pikir-pikir, gimana ya kalau kita ini tempat laundryannya ini kita jadiin tempat orang makan, beli jamur, beli burger, orang nongkrong. Akhirnya itu pas saya iklanin itu mesin-mesinnya yang itu tuh, jualin iklanin dia mesin bekas laundry itu, kayak pengeringnya, mesin tumbler ada, itu tak jualin. Udah kosong kita ketambahin tempat duduk lah dulunya. Masih berjualan gitu karena udah hampir jalan, kita jarang keluar untuk ngasongnya. Kadang-kadang Mbak di mana ini sekarang ada odalan besakih gitu, nah kita kejar. udah jauh, udah di rumah aja gitu. Akhirnya udah mulai di rumah kita bagusin ini di rumah gitu. Saya berpikir coba dah kita desain ini warung makan gitu dari sana. Kita desain, kita masukin semuanya, teh poci masuk ke sana, es krim masuk ke sana, terus burger, kentang goreng, jamur crispy gitu, semua masuk di sana. Akhirnya ada tempat juga kan, jadi orang nongkrong jadinya lebih lama jadinya. Orang beli nasi ada saya sediain. Awalnya kita iya. Ya untuk makan di sana. Akhirnya itu dari sana. Dulu sebelum saya ketemukan kontrakan itu pernah jelajah juga, di mana ini ada kontrakan biar menetap lah. Kadang ternyata kita kadang-kadang jauh, ada misalnya di Tanah Lot, ada ngejar ke sana itu
Ya adalah capek juga kalau punya si tempat kita yang nongkrong berpenghasilan, enak sekali, pingin ngebayangin ya apa namanya, ngimpi ya lah, bermimpi itu punya tempat stay aja, nggak angkat barang lagi, naikin ke mobil lagi gitu. Jadi akhirnya coba dah cari. Kadang-kadang kan jauh-jauh, misalnya ada di Tanah Lot, ada Odalan sana, di Uluwatu gitu, berangkat ke sana, berangkat gininya lagi gitu. Nah waktu itu akhirnya kita beli mobil apa namanya itu, yang sering mogok-mogokan itu kan, cari murah dulu. Nah ya buat angkut-angkut barang itu, buat angkut barang kita. Ternyata lama-lama apa namanya, ya agak capek juga angkat ini. Ntar kita pulang bongkaran, habis itu bongkar malamnya. Kita jualan 3 hari sana, bongkar lagi. Kita jualan 1 hari, set up sana dari pagi, ntar malam jualan, besoknya paginya bongkar kayak gitu. Pingin sekali punya tempat yang stay gitu. Sebelum saya nemuin di Buaji, saya coba jualan kontrak tempat, pernah di Jalan Trompong itu, masuk ini murah nih gitu, di dekat kampus gitu, coba jualan sana. Ternyata tewas di sana juga. Nggak cocok dia gitu. Seharian nggak dapat jualan gitu. Saya susah ya cari tempat yang stay, jadi kita harus jemput bola nih, cari kemana, cari keramaian gitu. Akhirnya itulah, saya baru ketemu tempatnya yang di Buaji itu. Di sana laundryan itu ada tempat tidurnya di belakang, ada kamar. Ya di sana jadi satu sana, one stop shopping lah di sana. Tempat tidur di sana, jualan di sana, jadi lebih apa namanya, lebih memperhatikan jadinya kita jualannya. Sana kita masukin misalnya burger gitu, semua dagangan kita masukin, jualan ayamnya dari sana dah. Dari kita baru mulai jualan ayam. Awal-awalnya ayamnya susah gini. Apa namanya, ayam itu mudah busuk. Terus ayam itu tidak bisa dijual besoknya. Bukannya basi, tapi kita rasanya udah berbeda. Gitu, tidak boleh jual ayam yang kemarin. Kalau saya sih pikir gitu. Jadi ayam yang udah kemarin itu bukannya basi, tapi udah tidak layak untuk dijual. Jadi agak susah juga, kadang sisa banyak, terus naruh di freezernya. Ya hampir nggak mau jualan ayam. Jadi coba ternyata susah lo jualan ayam gini, goreng-goreng. Ternyata goreng-goreng nggak laku 4 jam aja udah keras crispy-nya. Jadi ini akhirnya coba beli franchise. Ternyata nggak boleh gini, nggak boleh beli tepung, nggak boleh beli ayamnya saja gitu. Ini apa sih yang membuat orang tuh jualan ayam tuh awet? Dia awet dalam artian ayamnya nggak cepat busuk. Kalau kita beli ayam mentah di pasar, dipakai digoreng, taruh di freezer, yang freezernya kita freezer rumahan, cepat rusak kan gitu. Ya itu yang bikin hampir nyerah juga. Susah deh jualan ayam ini gitu. Yang lain kalau burger kan, kita burger udah ada ditaruh di freezer, ya lebih gampang. Kentang itu kan nggak ada basinya. Kalau ada yang belanja kita baru bikinin gitu. Ini ayam kita belum ada yang beli, kita bikinin dulu. Jadi saya ceritakan dari awal lah ya, dari makanya setelah yang masukin ke semuanya itu, yang dulunya jualan ngemper di depan laundry itu, ya masukin semuanya, udah masukin dalam artian kita ke dalam tokonya. Ini laundrynya kita geser gitu. Laundrynya kita geser. Sebenarnya itu juga laundry itu ya
ada hasilnya juga sebenarnya, ada hasilnya. Tapi saya melihat ini lebih besar nih hasilnya ini. Emperannya yang yang dikit ngabisin tempat ini kok hasilnya lebih gede daripada laundryan saya yang di dalam itu. Saya emperan yang tepoci kayak burger kentang gitu, jualan burger gitu kentang itu lebih gini. Akhirnya kita masukin semuanya, kita desain, kita ada tempat duduk orang makan di sana ya. Nah dari sana awalnya sepi dulu. Waduh, kok sepi jualannya, malah dimasukin karena nggak langsung di pinggir jalan. Biasanya orang beli sosis bakar. Sosis bakar itu saya mungkin jarang orang beli sosis bakar ya. Karena saya cari-cari di mana ini beli sosis bakar ini. Yang jumbo itu. Dulu sangat jarang itu. Orang-orang itu. Saya cari-cari tuh gininya. Suppliernya itu. Suppliernya di mana sih asalnya, Kak? Asalnya ini memang jarang. Akhirnya ada yang ada supplier yang mau pesenin, Pak, ini saya pernah beli itu orang Bandung dulu jualan gitu di GOR. Dia bawa dari sini, ini sosis dari mana, di sini nggak ada, belum ada katanya dia. Adanya di luar Bali gitu. Akhirnya supplier saya suruh ngodorin sosis itu kan, jualan sosis itu. Nah, lebih menghasilkan daripada laundry. Akhirnya laundry saya geser, itu udah jadi warung makan. Nah, kok malah tambah sepi? Malah tambah sepi karena agak ke dalam dia jadinya. Orang tuh harus parkir dulu, berhenti. Dulunya dia dulu burger satu dia sambil di atas motornya karena pinggir jalan kali kan. Dia nggak perlukan harus parkir dulu gitu. Kok malah tambah sepi. Sempat gini juga. Nih gimana ini gitu. Akhirnya gitu. Setelah saya gini set up ulang jadi tempat makannya, terus kita tampilan kita kekinian lah biar mengikutin. Akhirnya ini gimana ini biar kelihatan rame dulu lah. Saya bilang teman-teman biar rame dulu, teman-teman tak gini nih ada saya opening nih, pembukaan ini teman-teman der ya nanti ya kita support ini, belanja lah di tempat saya gitu. Saya nggak gratisin, teman-teman suruh bayar gitu. Suruh bayar, ada yang ada teman bawa gininya, teman-temannya juga tuh traktir. Ya udahlah nanti saya traktir ini tanggal ini ya. Akhirnya kelihatan ini selama 3 hari berturut-turut teman banyak yang datang untuk ini ya, support lah usaha timpal gitu. Teman-teman tak suruh ngeramein sambil ngobrol-ngobrol kita. Nah saya upload di FB gitu. Waktu itu main FB dulu di FB gitu. Nah itu ada teman nggak apa-apa ya yang sebut nama ACK ya. Dulunya si Magnis itu teman itu. Sebelumnya dia datang, wah ini apa ini, usaha apa nih, keren, saya mau ikut juga, mau ikut bikin gitu. Karena dilihat rame aja terus dilihat rame. Saya orangnya nggak pelit sama ilmu. Jadi karena berpikir ilmu itu nggak akan habis dibagi. Ada yang nanya ke saya cuma ada rahasia dapurnya saja. Tapi kalau caranya, di mana Pak beli alat ini, di mana percetakannya, gini, yang ada di Bali saya kasih tahu. Yang sama ada supplier Jakarta, supplier gitu, saya kasih tahu. Misalnya ada Pak ini order rep nasi gitu. Saya punya nomornya, Bapak hubungin dia cetak sana. Itu udah saya punya ide untuk kepercikannya. Saya tonjolin kepercikannya. Ini belum namanya aja dulu. Udah namanya. Sudah aja. Gini. Jadi ini yang awalnya dulu kan gini. Ya udahlah, kalau kita mau fokusin ke percikannya. Dulu jualan percikan depan itu kurang gini karena nasi nggak ada. Terus saya nggak jualan nasinya dulu. Terus sama tempat duduknya nggak ada juga.
Akhirnya kita masuk ke dalamnya, laundryan itu digeser. Itu dah kita berusaha untuk ngundang teman, rame. Ini datanglah si teman juga, ini ACK ini dulunya teman jualan ngasong juga. Tapi dia masih kerja ya, kerja sambil kerja dia jualan. Misalnya saya jualan di Art Center di PKB, dia jualan juga dia di sana. Di London juga jualan es krim juga, saya jualan es krim juga. Saling kadang-kadang saling pinjam bahan lah, minjem bahan shop mic, nya. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol sharing. Terus diketahuan saya buka gini, dia mau main. Telepon sama pemilik ACK. Telepon, saya mau main ke sana nih, mau lihat gini nih usahanya. Mau dilihat-lihat, dia tertarik dengan usaha saya. Kok waktu itu kan karena kita brand belum terkenal lah. Brand nggak terkenal, saya iseng-iseng aja, banyak yang gini juga, istilahnya ya, apa itu JFC itu, Jaya kampungan kali namanya ya banyak juga yang gini Jaya, mungkin gini lah, Texas Fried Chicken, California Fried Chicken kan lebih keren. Jaya gitu, desa kali. Nggak, biar ke bawah sama namanya aja. Nama saya Jaya, jadi ya ngikutin itu aja. Terus habis biar Jaya itu ya kesuksesan kan gitu ya. Ya itu aja, iseng aja bikin nama Jaya Fried Chicken gitu. Nggak nyangka juga bisa sebesar sekarang ini. Jadi awalnya banyak orang yang nanya ke sana, termasuk pemilik brand ACK itu nanya ke dulunya. Saya ada dulu nyiptain ada SFG, AFC, ada yang ya bikin aja nama sendiri gitu. Nanti saya kasih tahu cara-caranya, cara ngegorengnya, cara bikinnya, cara-caranya udah lah. Ntar Pak, gitu saya maunya rombong aja, mau bikin rombong pinggir jalan. Ada namanya ada SFC, AFC, DFC, Dharma Fried Chicken, apa itu pokoknya banyak ada. KFC juga ada, Kelungkung Fried Chicken katanya, mau jualan di Kelungkung. Ya saya gini, ya gini aja. Karena nama saya belum dikenal juga. Saya nggak kepikiran untuk franchise. Franchise ini sebenarnya ngalir aja. Saya nggak juga awal-awalnya nggak tahu ilmunya tentang franchise itu, bermitra itu. Karena gini, ya melihat gini, banyak sekali orang yang tertarik gitu. Mungkin dari postingannya itu kelihatan rame gitu. Jadi banyak orang tertarik jadi gini. Pak, saya ingin lo buka gini. Dan setiap ada orang lewat di daerah Panjer itu kan penuhnya rame. Ini apa ini kok rame ya? Padahal teman-teman semua itu awal-awalnya ramen ini gini. Akhirnya banyak nama, saya pingin dong buka gini ya, seperti ini gitu. Cuma rahasia dapurnya saya kena komposisi dapurnya aja saya ya, karena dan waktu itu saya juga saya gini, cara-caranya saya kasih tahu, cuma pakai tepung apa gitu. Saya bikin tepungnya, karena waktu itu memang bikin kita tepungnya, terus akhirnya setelah kita dilihat ini, kok banyak juga yang nanya gitu. Ada temen main juga selain pemiliknya ACK itu, ada temen di pasar pameran, di ketemu teman, saya pingin juga ini gitu, pingin juga punya gini gitu. Berapa ini, banyak nggak habisin peralatan gini. Serius kamu mau bikin? Nggak, saya mau joinan. Aduh, joinan jangan dah. Saya mau kalau kamu gini, fokusin kamu sendiri dulu, karena kalau orang yang berani gagal total, hasilnya nanti akan total juga. Ya, karena saya nggak, ntar jangan dulu kalau kamu mau gini. Kalau kamu mau mandi sekalian dah basah semua ya, kan seperti itu. Jadi yang ada teman yang di pameran itu mau gini, dia pekerja keras juga saya lihat, gitu.
Dia juga paginya dia sama waktu saya paginya dia kerja, terus malamnya dia jaga di pameran kayak gitu. Itu iya, iya. Dia mau buka gini, terus modal saya nggak punya untuk gini gitu. Ya kamu punya apa? Sertifikat punya nggak? Kamu itu dulu pinjemin dah gitu. Wih, nggak punya. Ya coba aja cari-cari uang, nanti saya bantu lah. Akhirnya pakai nama saya. Awalnya sih gitu. Itu pakai nama aja. Saya nggak dan sampai sekarang pun saya nggak memfranchiskan loh. Jadi itu pakai nama saya. Biar tenar. Itu guyonan sebenarnya. Sama pegawai saya, ke karyawan-karyawan dulu saya punya karyawan 2 ya. Nanti kalau saya punya cabang 100, kamu tak jadi manajer. Saya guyonan-guyonan gitu sama karyawan dulu. Ya gitu. Siapa tahu. Kan ada yang baru ada yang nanya itu, ada teman nanya, Pak saya mau bikin gini. Dulunya mau buka presiden. Pakai nama saya ya. Gitu sebenarnya. Pakai nama saya. Ya, biar ada di mana-mana, biar banyak. Kan biar tenar gitu. Ya dah gitu. Saya nggak tahu resikonya seperti apa nantinya gitu. Oh ya nggak berpikir itu. Ya udahlah kita buka cabang gitu. Saya buka cabang. Setiap ada yang nanya, saya anjurin untuk gini pakai. Ya udah pakai nama saya itu. Akhirnya adalah saya sebelumnya itu udah punya 1. Ada yang nama-nama di cabang keduanya. Ada 2 dari cabang nih. Cabang kedua itu di Jalan Bedugul Sidekarya. Itu saya di sana. Ada cabangnya lagi. Dikirain udah dari sana. Dikirain udah banyak ada. Cabangnya udah berapa ini gitu. Saya mau dong gini franchise gitu. Saya udah tahu franchise itu apa gitu. Yang taunya ya kita bermitra aja dah. Bermitra gitu. Pakai nama saya aja gitu. Itu yang awalnya teman saya itu yang di pamer. Ya udahlah, saya bantu itu. Dari beli peralatan itu dibelinya di sini, cariin sana. Beli buka di Padang Sambian ya. Buka di Padang Sambian. Saya bantuin itu dari kalau mejanya gimana? Meja bikin sendiri. Meja kita beli triplek gitu. Bikin memang gini ya. Memang dari orang kita modalnya pas-pasan kali. Bikin di sana ada cabang lah di sana di Padang Sambian udah mulai gitu. Terus dia kosannya dulu di Cendrawasih, Jalan Nangka. Dia kos di sana. Itu satu kos-kosan itu isinya 9 kayak nggak salah. Itu ke-9-nya yang mau ikut gabung gara-gara ngelihat orang ini sukses gitu. Itu 9-9-nya sekarang masih franchise sama jadi gitu. Ikut ngegabung itu jadinya gara-garanya gini. Dia ngikut. Teman saya itu buka cabang. Dulunya kan pekerja keras dari pagi dia kerja. Ngikut sama orang kan. Terus malamnya dia ke pameran, dia kerja. Hidupnya masih gitu-gitu aja gitu. Dilihat sama teman-teman kawasannya mungkin. Setelah ngikut gabung kita di JFC, dia mungkin sedikit berubah lah. Ternyata dia udah beli motor baru. Masih disembunyiin sama teman-teman sama dia. Itu motor kredit kan gitu ya, sama ya itu motor kredit gitu. Karena udah cash dia beli. Ya seperti itu. Jadi wah bro, kamu bohong, ternyata bagus ini usahanya. Dia ngikut di Uber, saya dikenalin sama teman-temannya dari satu dulu kosan yang di sana itu ada di satu temennya diajak ya nanti tak bantu gitu. Kita memang nggak ada franchise dan sampai sekarang itu kita main bantu gitu, bantu. Tapi ngambil barangnya biar sama harus di tempat saya gitu. Saya cara bodoh aja sebenarnya itu. Dan kamu nanti biar sama rasanya harus ngambil ke tempat saya. Ini loh yang harus diambil kayak minyak, tepung sama ayam gitu. Itu karena ada ayam, ada komposisi bumbunya, tepung ada komposisi bumbunya biar sama rasanya. Ya nggak apa-apa, boleh gitu. Akhirnya
satu ini ngikut, nah di itu ada ke kos-kosannya, satu kos itu kena virus semua, kena virus dan semua langsung harus semuanya sukses juga. Sekarang jadi 200-an lebih sekarang. Iya, seluruh Bali. Karena itu udah kita nggak bisa buka cabang lagi karena jarak kita diatur. Karena itu udah teman, Pak jangan ada buka di sini Pak gitu. Soalnya saya terlalu dekat, baru minjem duit lagi. Dekat lagi ntar sepi lah saya jadinya. Dia ya udahlah, gini jarak terlalu dekat juga nggak enak, nggak seperti Indomaret Alfamart yang berdekat-dekatan sekali. Ya adalah, nah, ya seperti itu. Jadi si kompetitor kita, rival kita yang paling dekat kan si ACK ya. ACK itu ngikutin jadinya dia, jual sana sini, jual brand juga ya kan. Kisaran sekitar 60 jutaan sebulan. Ya, 60 sampai 100 jutaan lah. Ya, satu outlet. Ya, tergantung lokasinya dia. Saya gini ya, awal cerita. Jadi memulai kadang-kadang buka cabang pertama. Untuk buka cabang yang kedua itu susahnya luar biasa. Saya yang terjadi kesulitan di buka cabang yang kedua sebenarnya. Yang pertama ya kesusahan tuh. Ini gimana untuk cabang ini? Setelah buka cabang yang kedua kita berhasil lah buka cabang kedua. Jadi kedua, ketiga, keempat, kelimanya lebih gampang. Ngebuka akhirnya sampai 200 outlet sekarang ini. Jadi awal kita buka cabang di suatu kabupaten, gimana pengirimannya? Itu susah. Itu kayak kita cabang negara cuma satu aja, negara kota bawa ke sini cuma order ayam sedikit gitu, gimana biar bisa gitu ya. Kita berusaha untuk layanin itu, akhirnya banyak dari itu. Nah sekarang ini kan sudah hampir pengontrolannya itu yang bikin kendala aja untuk mempertahankan seperti itu, mempertahankan kira-kira bisa kualitas kita, terus tetap menjadi pilihan di masyarakat buat penggemar ayam crispy-nya itu, kita menjadi pilihan itu untuk mempertahankan. Nah itu dah kalau saya sih jadi sering-sering kita kumpul sama rekan-rekan, yuk kita sharing apa nih terjadi di lapangan gitu. Ada kendalanya, sepi juga kendala karena tempat kurang strategisnya juga ada juga kekurangan karena nggak bisa mengikuti inovasi sekarang kan, mengikuti mempertahankan sebenarnya di desainnya kita kan harus ngikutin juga. Kayak udah kadang-kadang yang kendala saya yang ada jauh di luar di kabupaten itu kebanyakan yang banner buram gitu. Aduh Pak, kayak ke pandemi, sebelum pandemi ya masih gampang ya. Setelah pandemi ini hampir aduh Pak masih pandemi, jadi untuk itunya sebenarnya kalau kita mau berbenah kita ya masih semangatnya kayak dulu. Kadang-kadang memang sih orang gampang sekali kalau jatuh bangun lagi. Nah ini yang udah jatuh saya sadari itu kalau udah jatuh itu bangunnya susah sekali gitu. Tapi teorinya orang-orang kan kalau bangun jatuh lagi bangun, kita belajar. Kalau udah ketahuan jatuh itu bangunnya sudah minta ampun kan gitu. Tapi kita memang butuh keberanian. Kalau saya dulu udah pernah gagal gitu
Jadi untuk berusaha untuk bangunnya memang saya pernah ngalamin susah sekali untuk bangunnya itu. Jadi sekarang ini untuk mempertahankan ini kita lebih banyak pendekatan sih sama rekan mitra ya. Gimana? Ayolah gini. Karena gini ini nama yang saya titip, tolong dijaga. Itu kamu nggak bayar franchise nggak? Itu ya selain gini apa namanya? Cuma dia hanya berkewajiban, itu dah kewajiban ada yang harus dipenuhi gitu ya. Ini kita memasuki udah usia yang ketujuh ya. Usia yang ketujuh kita sebelumnya usia yang sebelumnya kita sebelum pandemi ini ya, pandemi kita juga gencar berbagi kita selain bisnis itu kan kita jangan lupa juga bersyukur ya, kita ungkapan rasa syukur kita berbagi, sering kita berbagi, sering kita kolaborasi dengan si Karang Taruna Denpasar gitu. Dia misalnya kita dulu kita sering bagi-bagi ke anak-anak yatim, panti asuhan gitu. Sebelum ketemu dengan Karang Taruna. Sampai sekarang ada ambulan Pak ya? Iya. Sampai kita pengadaan ambulan gitu. Kita pernah sering kita adakan gini 1.000 paket sembako. Terus pandemi kemarin kita gencar ya. Waktu itu kita belum berasa sekali pandeminya karena duitnya masih ada mungkin. Kita nggak berasa gitu. Masih gencar kita. Ini belakangan terus ternyata 2 tahun kita diginiin. Jadi gini, walaupun dibilang makanan nggak kena juga karena masyarakat nggak punya duit sekarang. Sebenarnya bukan guminya yang great ya, gumi great saya nggak setuju. Orang-orangnya great sekarang, ya. Jadi itu kita di usia yang ketujuh ini kita berbagi sembako, 1.500 bagi sembako. Ini sekarang tanggal 16 ini kita mau di tanah kelahiran saya di kampung di Desa Tukasemang mau mengadakan pengobatan gratis bersama Karang Taruna. Saya ada pengobatan gratis, pembagian kacamata baca, sama pembagian paket ini kepada rumahku yang di Desa Tukasumaget yang ada sekitar 100-an mungkin lebih untuk paket sembakunya di sana. Jadi rangkaian dari dalam rangka ulang tahun kita yang ketujuh ini. Ini kita udah mulai rangkaiannya. Ini tanggal 16 ini. 16 ini kebetulan itu ulang tahun saya juga. 16 Januari. Nanti kita mau di kampung bagi-bagi sembako. Tuh bersama anak-anak Karang Taruna juga sama gini. Kebetulan kita punya ambulan gratis. Ambulan kita bisa menghubungin itu kalau ada keperluan ambulan. Tanggal 23-nya kita adakan di Munduk Luih, Tabanan. Itu kita bagi sembako juga di sana, ada acara-acara ini mungkin. Terus nantinya sebenarnya di tanggal tepatnya ini lahir JFC-nya ini tanggal 25. Kita ini adalah susun rangkaian seri rangkaian kita adakan di sana. Kebetulan di hari Minggu kita ada waktu di sana, kita adakan di hari Minggu. Karena biar tidak mempengaruhi terhadap jadi kelangsungan dari gininya juga, pengiriman kayak gitu. Hari Minggu kan libur
libur. Jadi di sana kita ya tepatnya di tanggal 25 sih. Nanti bersama Karang Taruna kita bagi-bagi sembako juga untuk daerah Denpasar. Kalau saya sih untuk di Bali ya, di Bali ayolah move on. Jangan kita berpangku hanya di pariwisata saja. Kalau saya jadi di pariwisata saja gitu, gininya. Ayolah coba kita yang jelas, yang gini saya sih fokus pada satu usaha dulu lah. Kalau saya fokus dalam satu usaha dulu. Orang banyak punya usaha banyak itu karena dia satu fokus dulu. Setelah itu dia baru kalau udah bisa berjalan dengan sendiri itu baru ini aja saya masih fokus untuk di Bali saja karena di Bali banyak sekali yang perlu ada potensi juga di Bali, masih banyak yang bisa digali gitu. Karena kenapa kita belum ekspansi keluar padahal udah permintaan udah banyak gitu dari kita untuk mempertahankan pembenahannya gitu. Takutnya kalau kita nggak fokus di sini kita malah jadinya nggak jalan jadinya kan gitu ya. Di ulang tahun yang ke-7 ini kita dengan apa namanya mutu kita itu keep spirit optimisme, be grateful. Jadi dengan semangat yang optimis kita dan jangan lupa juga bersyukur ya buat anak-anak muda. Jadi buat anak-anak muda, jadi kita mulai saja dulu, jangan takut memulai ya, karena penyesalan kita lebih menyesal tanpa kita mencobanya itu ya. Kita penyesalan itu kalau saya sudah pernah mencoba tapi gagal, saya kadang-kadang tapi saya menyesal karena saya belum pernah mencobanya. Jadi kita mulai saja dulu. Kalau untuk kegagalan kita ada riset, kita ada penelitian itu terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk jadi jangan dibesarkan ketakutan untuk gagalnya itu. Kita berani melangkah dulu satu langkah, nanti akan diikuti dengan langkah-langkah berikutnya.